Sedekah pertama, sedekah pada seorang pencuri, sedekah kedua, sedekah pada seorang wanita pezina, lah yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan suatu kisah tentang seorang pemuda, seorang laki-laki yang 3 kali dia ini bersedekah, 3 kali pula dia merasa salah. Lah, emang sedekah bisa salah ya? Makanya biar kagak salah paham, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada suatu malam nih, pemuda ini berdoa kepada Allah, "Ya Allah, malam ini aku pengen bersedekah, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah dariku ini." Setelah pemuda ini berdoa demikian, maka keluarlah dia ini dari rumah, berjalan dia ini depan rumah. Tak lama kemudian dia ini bertemu dengan salah seorang laki-laki, maka diberikannya lah sedekahnya ini kepada laki-laki tersebut. Pas keesokan harinya nih, ternyata para penduduk yang ada di desa tersebut pada heboh. Katanya semalam ada seorang laki-laki, seorang pencuri yang menerima banyak kali sedekah. Lah, pantaslah pemuda ini merasa kalau dirinya ini salah telah bersedekah. Karena ngapain coba kita sedekah sama orang yang suka nyuri, ya kan? Lalu pada malam kedua sama, dia ini berdoa lagi sama Allah. "Ya Allah, malam ini aku pengen sedekah, benar-benar bersedekah, maka hamba mohon kepadamu ya Allah, tunjukkanlah orang yang memang berhak untuk menerima sedekah dariku ini." Setelah mantap dia ini berdoa seperti ini, keluarlah dia dari rumah. Tidak lama keluar dari rumah, bertemu lagi dia ini dengan seorang perempuan. Nah, kali ini seorang perempuan, bukan seorang laki-laki. Yakinnya dia berhak nih wanita ini yang dapat sedekah dari saya. Maka diberikannya lah sedekahnya tersebut kepada perempuan tersebut. Keesokan harinya nih, ternyata para penduduk yang ada di desa tersebut pada heboh lagi. Katanya semalam ada seorang wanita yang menerima banyak kali sedekah. Waduh, salah lagi dia ini bersedekah. Ngapain coba kita sedekah sama wanita yang hobi berzina? Udah hampir putus asa nih pemuda ini. Pas malam ketiga, dia berdoa lagi sungguh-sungguh kepada Allah. "Ya Allah, malam ini aku benar-benar ikhlas pengen bersedekah. Tapi ya Allah, hamba mohon kepadamu, tunjukkanlah orang yang memang benar-benar berhak untuk menerima sedekah dariku ini." Maka setelah mantap berdoa tersebut, keluarlah pemuda ini lagi dari rumahnya. Tak lama kemudian dia ini bertemu lagi dengan seorang laki-laki. Maka diberikannya lah sedekahnya tersebut, pulanglah dia ke rumah. Dan kalian tahu nggak? Ternyata penduduk yang ada di desa tersebut pada heboh lagi. Katanya semalam ada seorang laki-laki yang dikenal sangat kaya raya menerima banyak kali sedekah. Waduh, salah lagi ternyata. 3 kali dia bersedekah, 3 kali pula dia merasa salah telah bersedekah. Sedekah pertama, sedekah pada seorang pencuri, sedekah kedua, sedekah pada seorang wanita pezina, lah yang ketiga sedekah pula pada orang kaya. Ngapain disedekahin kalau dia udah banyak harta kan? Pas malam keempat, kira-kira dia sedekah lagi kagak? Ya kagak lah, karena dia merasa bahwa Allah itu tidak mendengarkan doanya, Allah tidak mengabulkan keinginannya. Maka pas malam keempat itu dia memilih untuk tidur sajalah aku, katanya. Pas dia tidur, dia bermimpi. Dalam mimpinya tersebut ia didatangi oleh seorang malaikat, dan malaikat itu berkata, "Wahai fulan," katanya, "aku datang ke sini untuk mengabarkan kepadamu bahwa sedekahmu tersebut yang 3 kali tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lah, kok diterima? Katanya, kan aku salah telah bersedekah kepada orang 3 tersebut yang tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Lalu malaikat tersebut berkata lagi, sedekahmu yang pertama itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sedekahmu malam itu engkau telah menyelamatkan seorang laki-laki dari perbuatan mencuri. Karena seperti yang kita tahu ya, kadang orang itu mencuri memang karena tuntutan ekonomi atau hal lain sebagainya. Nah, karena sedekahmu malam itu engkau telah menghentikan laki-laki tersebut dari hobinya sebagai pencuri. Bukan hobi sih, karena tuntutan ekonomi tadi ya. Nah, kau telah menyelamatkannya karena sedekahmu. Makanya sedekahmu yang pertama diterima oleh Allah. Pun sedekahmu yang kedua juga diterima oleh Allah, karena sedekahmu malam itu engkau pun telah menyelamatkan seorang wanita dari perbuatan maksiat. Betul, sama seperti alasan yang pertama tadi ya. Kadang orang melakukan perbuatan itu
karena tuntutan ekonomi lah, karena lain hal sebagainya. Nah, karena sedekahmu malam kedua itu engkau telah menghentikan wanita tersebut dari perbuatan zina itu. Sama, sedekahmu yang ketiga pun juga diterima oleh Allah. Kenapa? Orang kaya kan tidak ada masalah katanya. Karena sedekahmu malam itu engkau telah menyelamatkan seseorang dari sifatnya yang kikir. Nah, jadi ternyata orang kaya ini adalah orang kaya yang sangat pelit, kikir, tidak suka berbagi. Karena sedekahmu malam itu engkau telah menyadarkan dia bahwa betapa pentingnya sedekah tersebut. Dan sekarang orang tersebut telah menjadi orang kaya yang dermawan. Masya Allah. Ternyata memang tidak ada hal yang sia-sia ya, memang betul itu. Banyak kali hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Salah satunya adalah semua perbuatan yang baik itu tidak ada yang namanya sia-sia. Betul itu. Dan kalian juga bisa tambahkan hikmah-hikmah yang lain di kolom komentar ya, biar bisa berbagi gitu ilmu. Oke, sekian dulu video perdana aku di channel YouTube ini. Kalian juga bisa support channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan kalian juga bisa nyalakan lonceng notifikasi biar kagak ketinggalan kalau misalnya aku upload video baru ya. See you next video. Bye.